Baik, untuk video selanjutnya kita bahas mengenai persamaan diferensial PD tingkat N atau N lebih dari 1 dan linear. Dan kembali lagi saya perkenalkan diri saya, yaitu nama Andi Najwa Munisa, NIM 20 20 20 3884 20 20 10. Baik, langsung saja kita masuk pada sub-sub pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada bentuk umum, yang kedua ada solusi PD linear per Dn, yang ketiga ada PD tingkat N homogen, dan yang terakhir ada PD tingkat N non homogen. Yang pertama, bentuk umum. Bentuk operator turunan. P0 dny per dx pangkat n ditambah P1 dn kurang 1y per dx pangkat n kurang 1 ditambah P2 dn kurang 2y per dx n kurang 2 tambah sampai seterusnya, yaitu P1 dn kurang 3y per dx n kurang 3 tambah sampai dengan dy per dx tambah pny sama dengan qx. Dengan P0 tidak sama dengan 0, P1, P2, P3 sampai Pn kurang 1, Pn adalah fungsi atau konstanta. D sama dengan operator turunan didefinisikan sebagai D sama dengan D per dx aksen, D kuadrat sama dengan D kuadrat per dx kuadrat, karena dy per dx sama dengan dy. Dan D kuadrat Y per dx kuadrat atau turunan kedua dari Y terhadap X sama dengan D pangkat Y. Begitupun dengan turunan ketiga Y terhadap X sama dengan D pangkat 3Y. Dan begitupun seterusnya sampai Dn kurang 1Y per dxn kurang 1 sama dengan Dn kurang 1y dan D pangkat ny per dx pangkat n sama dengan D pangkat n y. Maka persamaan umum dapat diubah dalam bentuk operator P0 D pangkat ny ditambah P1 Dn kurang 1y ditambah P2 Dn pangkat n min 2y ditambah P3 Dn kurang 3y ditambah dan seterusnya sampai Pn kurang 1 dy ditambah Pn y sama dengan 0, atau P0 D pangkat n ditambah P1 D pangkat n kurang 1 ditambah P2 Dn kurang 2 ditambah P3 Dn kurang 3 ditambah K ditambah Pn kurang 1 D tambah Pn dikali y sama dengan 0, atau F dy sama dengan 0. Bentuk PD tingkat n itu Qx sama dengan 0 dikatakan homogen dan Qx tidak sama dengan 0 dikatakan non homogen. Dengan dalil yang pertama, jika Y sama dengan Qx adalah jawaban PD linear homogen, maka C kali Qx juga jawaban umum PD karena setiap himpunan Y sama dengan C himpunan Y. Jika Y1 sama dengan Q1x, maka Y2 sama dengan Q2x dan Yn sama dengan Qnx adalah jawaban-jawaban yang berlainan. Maka Y sama dengan C1Q1x ditambah C2Q2x ditambah sampai dengan Cn Qnx adalah jawaban dari PD linear homogen. Contoh, D kuadrat Y per dx kuadrat atau turunan kedua Y terhadap X ditambah 2 turunan Y terhadap X kurang 15Y sama dengan 0. Nah, maka dibuat karakteristiknya D pangkat 2 ditambah 2D kurang 15Y sama dengan 0. Maka dapat juga diubah menjadi Y double aksen tambah 2Y aksen kurang 15Y sama dengan 0. Persamaan diferensial linear homogen tingkat 2 dengan koefisien konstanta. Ada juga contoh yang lain, yaitu dy per dx kurang y kali dy per dx kurang 2y pangkat 2 sama dengan e pangkat 2x. Dapat dibentuk karakteristiknya
itu D besar Y kurang Y dikali D besar Y kurang 2Y pangkat 2 sama dengan 2E pangkat 2X. Atau bisa juga diubah menjadi Y aksen kurang Y dikali Y aksen kurang 2Y pangkat 2 sama dengan 2E pangkat 2X. Itu merupakan persamaan diferensial linear tidak homogen atau non-homogen tingkat 3 dengan koefisien konstanta. Nah, kita masuk pada solusi umum. Nah, selesainya itu misal Y sama dengan Y1X ditambah Y2X adalah selesaian persamaan, maka P0 dNY per dxn ditambah P1 dNY merupakan bentuk umum dari PD linear tingkat n, maka Y sama dengan C1 Y1X ditambah C2 Y2X juga selesaian persamaan. Jika pemisalannya Y sama dengan Y1X ditambah Y2X tambah dan seterusnya sampai Yn kurang 1X ditambah Ynx adalah selesaian persamaan dari P0 dNy dxn atau selesaian dari persamaan bentuk umum PD linear tingkat n, maka Y sama dengan C1 Y1X ditambah C2 Y2X ditambah dan seterusnya sampai Cn kurang 1 Yn kurang 1X ditambah Cynx merupakan selesaian PD tingkat n. Untuk menentukan solusi umum PD, kita mengambil bentuk solusi pada salah satu faktor. Seperti D kurang Mn kali Y sama dengan 0, maka D besar sama dengan D per dx dikurang Mn Y sama dengan 0, maka dy per dx kurang Mn kali Y itu dikali keluar, yaitu hasilnya dy per dx kurang Mn Y sama dengan 0, maka kita pisahkan variabelnya, yaitu kedua ruas dikali seper dx dan dikali seper y. Hasilnya yaitu dy per y kurang mn kali dx sama dengan 0. Kemudian kita integralkan kedua ruas, itu integral dy per y hasilnya yaitu ln y dan dikurang integral dari mn dx hasilnya itu mnx dan integral 0 yaitu ln c. Maka hasilnya itu ln y kurang ln e pangkat mnx sama dengan ln c dan y per e pangkat mn kali x sama dengan c. Hasilnya itu yn sama dengan e pangkat mnx kali cn. Solusi dalil 2, solusi umum PD adalah y sama dengan y1 tambah y2 tambah y3 sampai dengan y tambah n. Maka hasilnya yaitu y sama dengan c1 e pangkat m1x ditambah c2 e pangkat m2x ditambah dan seterusnya sampai cn e pangkat mnx. Solusi homogen yaitu persamaan karakteristik. Bentuk persamaan karakteristik yaitu ada P0 dNy ditambah P1 dn kurang 1y ditambah P2 dn kurang 2y ditambah P3 dn kurang 3y dan seterusnya sampai Pn kurang 1 dy ditambah Pny sama dengan 0. Kembali ke bentuk umum dari PD linear homogen. Selanjutnya kita yang sama dengan yaitu fdy sama dengan 0. Selanjutnya jika fd dapat difaktorkan, maka fd dapat dinyatakan dalam bentuk d kurang m1 dikali dm kurang 2 kali d kurang m3 dan seterusnya sampai d kurang mn sama dengan 0. Sebaliknya, jika fd tidak dapat difaktorkan, maka tetap ditulis sebagai fd sama dengan 0. Bentuk d kurang m1 kali d kurang m2, d kurang m3 sampai d kurang mn sama dengan 0 dinamakan persamaan karakteristik. Akar-akar persamaan karakteristik. Bentuk dari d kurang m1, d kurang m2 sampai d kurang mn sama dengan 0 dinamakan persamaan karakteristik dengan m1, m2, m3 dan mn disebut akar-akar persamaan karakteristik. Bentuk-bentuk akar persamaan karakteristik. Yang pertama, akar persamaan karakteristik adalah beda atau M1 tidak sama dengan 0. Maka solusinya yaitu Y sama dengan C1 kali E
M1X ditambah C2E M2X. Bentuk akar kedua. Akar persamaan ada pada akar-akar yang sama atau M1 sama dengan M2. Maka solusinya yaitu Y sama dengan C1E M1X ditambah C2E M2X ditambah Cn kurang P E pangkat Mn kurang Px ditambah E pangkat Mx dikali Cn kurang P tambah 1 ditambah Cn kurang P tambah 2x dan seterusnya sampai Cn xp kurang 1. Yang ketiga, ada akar-akar persamaannya adalah bilangan kompleks. Solusinya, maka solusinya yaitu Y sama dengan C1E pangkat A tambah BIX ditambah C2E pangkat A kurang BIX. Atau solusinya yaitu Y sama dengan A E pangkat AX dikali A cos BX ditambah B sin BX. Contoh homogen. Contoh dari akar persamaan karakteristik adalah beda, yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat kurang 5 DY per DX ditambah 6Y sama dengan 0. Tentukan solusi umum dari persamaan tersebut. Penyelesaian. D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan 0. Karakteristik yang dapat ditulis yaitu D pangkat 2 kurang 5D tambah 6 kali Y sama dengan 0. Maka didapat persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat kurang 5M ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita bisa kelompokkan hasilnya itu M kurang 2 kali M kurang 3. Nah, akar persamaan karakteristik yang didapat yaitu M sama dengan 2 dan M sama dengan 3. Maka dapat dituliskan solusi umum PD-nya yaitu Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. Nah, kita substitusikan M1 dan M2-nya, maka hasil dari solusi umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X. Contoh kedua yaitu yang merupakan akan persamaan ada pada akar-akar yang sama. Nah, contohnya itu tentukan solusi dari persamaan D kurang 1 tambah D kali D tambah 1 kali D kurang 2 kali D tambah 2 kali D kurang 3 pangkat 5Y sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristiknya yaitu seperti pada soal, dan akar persamaan karakteristiknya yaitu ada M sama dengan 1, M sama dengan min 2, M sama dengan min 2, M 4 sama dengan min 2, dan M 5, 6, 7, 8, 9 yaitu sama dengan 3, karena 5 akar yang sama. Maka solusinya yaitu, atau YP-nya yaitu E pangkat 3X dikali C5 tambah C6 X ditambah C7X kuadrat ditambah C8 X pangkat 3 ditambah C9 X pangkat 4. Maka dapat dikatakan solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat X, C2E pangkat min X, C3E pangkat 2X, C4E pangkat min 2X ditambah YP. Maka substitusikan juga nilai YP-nya, maka hasilnya yaitu Y1E pangkat X ditambah C2E pangkat min X ditambah C3E pangkat 2X ditambah C4E pangkat 2X ditambah E pangkat 3X dikali C5 ditambah C6 ditambah E pangkat 3X ditambah C7 ditambah dikali X kuadrat dikali E pangkat 3X ditambah C8 kali X pangkat 3 kali E pangkat 3X ditambah C9 kali X pangkat 4 kali E pangkat 3X. Contoh yang ketiga yaitu akar-akar persamaannya adalah bilangan kompleks. Contohnya yaitu cari solusi umum dari PD D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah DY per DX ditambah Y sama dengan 0. Dapat dilihat D, mengelompokkan D-nya yaitu D pangkat 2 ditambah D ditambah 1 Y sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu ada alfa kuadrat ditambah alfa ditambah 1 sama dengan 0. Maka dapat dilihat alfa 1,2-nya yaitu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita pakai rumus ABC.
alfa 1,2 sama dengan min 1 atau nilai B merupakan 1 plus minus akar B kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1 per 2 kali A atau 2 kali 1. Hasilnya yaitu min 1 plus minus akar 3 per 2 atau sama dengan min 1 plus minus akar 3 kali I. Mengapa ada I? Karena kita pisahkan di situ akar min 3 menjadi akar 3 kali akar min 1. Akar min 1 yaitu I. Alfa 1 sama dengan min 1 tambah akar 3 per 2 atau sama dengan min 1/2 tambah I akar 3 per 2. Sedangkan untuk A2-nya yaitu min 1 kurang akar 3 per 2 sama dengan min 1/2 kurang I kali akar 3 per 2. Maka A yang didapat yaitu min 1/2 dan B sama dengan akar 3 per 2. Solusi umum PD-nya yaitu Y sama dengan E pangkat AX dikali A cos BX ditambah B sin BX. Maka hasilnya yaitu solusi umumnya E pangkat min 1/2X dikali A cos akar 3 per 2X ditambah B sin akar 3 per 2X. Oke, kita masuk pada solusi non-homogen pada PD linear tingkat N. Bentuknya yaitu jika fx sama dengan E pangkat kx, bentuk kedua yaitu fx sama dengan cos ax atau sin ax atau kombinasi, dan yang ketiga yaitu ada bentuk fx sama dengan a1x pangkat p ditambah a2x pangkat p kurang 1 sampai a pangkat n atau sampai an. Itu merupakan bentuk polinom. Langkah-langkah penyelesaian solusi non-homogen yaitu yang pertama menentukan solusi umum PD linear homogen ya atau YH-X-nya, kemudian solusi umum PD linear tak homogennya atau X-nya. Yang terakhir yaitu menentukan solusi umum PD yaitu Y sama dengan YH-X ditambah YP-X. Y adalah solusi persamaan non-homogen, Fx tidak sama dengan 0. YH adalah solusi persamaan homogen atau Fx sama dengan 0 dan YK disebut fungsi khusus atau pelengkap atau komplementer. Contoh, tentukan solusi umum PD Y double aksen tambah Y sama dengan 1. Langkah pertama yaitu menentukan solusi umum PD linear homogennya. YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Langkah keduanya yaitu menentukan solusi umum PD linear tak homogennya atau YP sama dengan 1. Maka langkah yang ketiga yaitu kita mencari solusi umumnya yaitu Y sama dengan YHX ditambah YPX. Hasilnya yaitu C1 cos X ditambah C2 sin X tambah 1. Ini merupakan contoh paling sederhana. Untuk lebih jelasnya, untuk metode koefisien tak tentu. Yang pertama yaitu langkah-langkah. Langkah satunya menentukan solusi PD linear, menentukan solusi umum PD homogen A y double aksen tambah B aksen tambah C y sama dengan 0. Solusi umum Y-nya yaitu C1 Y1 X ditambah C2 Y2X. Langkah kedua menentukan solusi PD tak homogen, yaitu kita lihat bentuk fx dan lihat kesamaan bentuk dengan solusi PD homogen. Tentukan solusi umum YP. Substitusi Y aksen dan Y double aksen pada PD tak homogen. Kemudian tentukan solusi khusus YP-nya. Langkah ketiga menentukan solusi umum PD tak homogen. Solusi umumnya yaitu Y sama dengan YH tambah YP. Aturan-aturan pada metode koefisien tak tentu. Aturan dasar, jika Qx adalah salah satu fungsi, pilih fungsi Yp yang bersesuaian dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan Yp dengan persamaan. Yang kedua yaitu aturan modifikasi. Jika Qx sama dengan solusi PD homogen, kalikan Yp atau solusi khusus yang bersesuaian dengan X atau X kuadrat jika Qx sama dengan solusi akar ganda PD homogen.
Aturan ketiga yaitu aturan penjumlahan. Jika Qx adalah jumlah fungsi-fungsi, YP atau solusi khusus adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Contoh, pada penerapan aturan dasar. Selesaikan PD tak homogen berikut. Y double aksen tambah 4Y sama dengan 8X kuadrat. Langkah pertama, kita tentukan solusi PD homogen. Y double aksen tambah 4Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya berarti M kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 2I dan M2 sama dengan min 2I. Solusi umum YH-nya yaitu A cos 2X ditambah B sin 2X. Langkah 2, menentukan solusi PD tak homogen. Maka fx-nya sama dengan 8x kuadrat, sehingga dari tabel 1, YP-nya yaitu K2x kuadrat ditambah K1x ditambah K0. Maka Y aksen P-nya yaitu 2K2x ditambah K1, dan Y double aksen P-nya yaitu 2K2. Kita substitusi YP, Y aksen P dan Y double aksen P, maka persamaan didapatkan yaitu 2K2 ditambah 4 kali K2X kuadrat ditambah K1X tambah KO sama dengan 8X kuadrat. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama, diperoleh 4K2 sama dengan 8 dan 2K2 tambah 4K0 sama dengan 0, maka 4K1 sama dengan 0. Perolehan konstanta, K2 sama dengan 2, K0 sama dengan min 1, dan K1 sama dengan 0. Maka solusi umum PD tak homogennya yaitu, atau solusi khususnya yaitu 2x kuadrat kurang 1. Langkah ketiga, menentukan solusi PD. Maka tinggal kita jumlahkan solusi homogen ditambah solusi tak homogen atau solusi umumnya. Maka hasilnya Y sama dengan A cos 2x ditambah B sin 2x ditambah 2x kuadrat dikurang 1. Contoh pada penerapan aturan modifikasi. Tentukan solusi PD Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat X. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tentukan lagi solusi PD homogennya terlebih dahulu. Maka kita dapatkan persamaan karakteristik M kuadrat kurang 3M ditambah 2. Dan dapatlah akar-akar karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 2. Solusi umumnya yaitu YH sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X. Langkah kedua, kita cari solusi PD tak homogennya dengan cara yaitu fx-nya sama dengan E pangkat X, maka YP-nya yaitu C kali E pangkat X, seperti yang telah dilihat pada tabel bentuk-bentuk PD tak homogen. Karena fx-nya sama dengan E pangkat X adalah solusi PD homogen pada langkah 1, maka sesuai aturan B, YP sama dengan C kali X E pangkat X, sehingga Y aksen P sama dengan CEX ditambah CX E pangkat X, dan Y double aksennya yaitu, atau turunan kedua dari YP yaitu 2CE pangkat X ditambah CXE pangkat X. Nah, kita substitusi lagi kembali YP, turunan pertama YP dan turunan kedua YP ke persamaan yang didapatkan. Maka hasilnya itu 2CE pangkat X ditambah CXE pangkat X dikurang 3 kali CEX ditambah CXE pangkat X ditambah 2 kali CXE pangkat X sama dengan E pangkat X. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama, diperoleh konstanta C sama dengan min 1. Solusi umum PD tak homogennya yaitu YP sama dengan min X E pangkat X. Nah, langkah terakhir kita menentukan solusi PD dengan menggabungkan solusi homogen dan solusi tak homogen. Hasilnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X dikurang X E pangkat X. Contoh ketiga yaitu penerapan aturan penjumlahan. Contohnya tentukan penyelesaian umum PD Y double aksen kurang Y aksen ditambah Y
sama dengan E pangkat X ditambah X. Penyelesaian langkah pertama, kita tentukan solusi homogennya. Persamaan karakteristik yang didapat yaitu M kuadrat kurang 2M tambah 1 dan akar-akar yang didapat M1 sama dengan M2 sama dengan 1. Maka solusi umumnya YH sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 X E pangkat X. Langkah kedua kita cari solusi pendeta homogennya. Didapatkan fx-nya sama dengan E pangkat X ditambah X, YP-nya yaitu C1 E pangkat X ditambah C2 X ditambah C3. Nah, suku pada fx yaitu E pangkat X adalah solusi ganda PD homogen. Solusi umum PD homogen menjadi YP sama dengan C1X kuadrat EX ditambah C2X ditambah C3, sehingga turunan pertama YP yaitu 2C1X E pangkat X ditambah C1X pangkat 2EX ditambah C2. Dan turunan keduanya yaitu C2C1E pangkat X ditambah 2C1X pangkat EX ditambah 2C1X E pangkat X ditambah C1X kuadrat EX. Substitusi nilai YP, turunan pertama YP dan turunan kedua YP ke persamaan yang didapatkan. Dan didapatkan hasil yaitu 2C1E pangkat X ditambah C2X kurang 2C2 tambah C3 sama dengan EX tambah 3. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama, diperoleh konstanta C1 sama dengan 1/2 dan C2 sama dengan 1 dan C3 sama dengan 2. Solusi umum PD tak homogen. YP sama dengan C1X pangkat 2 EX ditambah C2X ditambah C3. Maka kita substitusi nilai C-nya. Hasilnya itu 1/2 X pangkat 2 EX ditambah X ditambah 2. Dan langkah terakhir kita cari solusi PD-nya, yaitu kita jumlahkan solusi homogen ditambah solusi non-homogen. Hasilnya Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2X E pangkat X ditambah 1/2 X kuadrat E pangkat X ditambah X ditambah 2. Nah, selanjutnya itu ada metode inverse operator. Definisi. Kebalikan secara fungsi atau secara operator, f dy sama dengan Qx. Mencari penyelesaian khusus atau integral khusus, Yp sama dengan 1/fd kali Qx, di mana 1/fd merupakan inverse operator. Yp sama dengan 1/d kurang M1 kali d kurang M2 Qx. 1/d kurang M1, di mana E mnx integral E Qx E pangkat min mnx dx. Faktor integral d kurang M2 terlebih dahulu. Nah, hasilnya E pangkat M1x integral Qx E pangkat min M1x dx dikali E pangkat mnx integral Qx E pangkat min mnx dx. Faktor integral D kurang M1. Kemudian E M1x, di mana integral E pangkat M2 kurang M1x integral Qx E pangkat min mnx dx. Dapat dilakukan bergantian. Maka YP yang memenuhi yaitu Y sama dengan 1/d kurang M1 kali d kurang M2 kali d kurang M3 sampai d kurang Mn kali Qx. Dan seterusnya akhirnya diperoleh fungsi partikular. Atau YP jika M1 tidak sama dengan M2 tidak sama dengan M3 sampai tidak sama dengan Mn, di mana merupakan elemen bilangan real. Maka YP sama dengan E pangkat M1x dikali integral E pangkat M2 kurang M1x kali integral E pangkat M2 kurang M3 kurang M2x dikali sampai dengan Qx dikali E pangkat min mnx dx pangkat n. Jika M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan
Mn elemen bilangan real, maka YP sama dengan E pangkat M1X integral 3 kali integral Qx E pangkat Mx dxn. Contoh, tentukan selesaian persamaan diferensial d kuadrat y dx kuadrat kurang 3 dy per dx tambah 2y sama dengan 10. 10 E pangkat 4X. Penyelesaiannya kita cari persamaan karakteristik terlebih dahulu, yaitu D pangkat 2 kurang 3D tambah 2 sama dengan 0. Hasilnya akar-akarnya itu D kurang 1 kali D kurang 2 sama dengan 0. Akar-akarnya M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 2. Fungsi komplemennya atau YC-nya yaitu C1 kali EX ditambah C2 kali E pangkat 2X. Solusi khususnya yaitu YP sama dengan 1 per FD kali QX. YP sama dengan 1 per D1 kurang D1. D1 kali D1 10 kali 10 E pangkat 4X. YP-nya yaitu E pangkat X integral E pangkat 2 kurang 1X dikali integral 10 E pangkat 4X dikali E pangkat min 2 dx kuadrat. Nah, E pangkat X dikali integral E pangkat X kali integral 10 E pangkat 2X dx. Karena 4X kali 4X kurang 2. Maka YP sama dengan E pangkat X kali integral EX dikali 5 E pangkat 2X dx. Hasilnya dikeluarkan 5-nya, berarti 5 E pangkat X integral E pangkat 3 X dx. Solusinya yaitu 5 E pangkat X dikali 1/3 E pangkat 3X. Nah, 5 kali 3, 5 kali 1/3 yaitu 5/3 E pangkat X ditambah 3X berarti pangkat 4X. Jadi YP-nya sama dengan 5/3 E pangkat 4X. Sehingga selesaian persamaan diferensial D kuadrat Y per dx kuadrat dikurang 3 dy per dx ditambah 2y sama dengan 10 E pangkat 4X adalah Y sama dengan YC atau fungsi komplement ditambah solusi partikular. Hasilnya Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X ditambah 5/3 E pangkat 4X. Oke, kita lanjut pada PD selanjutnya, yaitu ada persamaan diferensial simultan. Langsung saja pada peta konsep atau menu yang kita bahas. Yang pertama ada definisi dari PD simultan, ada bentuk-bentuk PDS, metode-metode dari PD simultan, dan terakhir contoh soal. Yang pertama, persamaan diferensial simultan. Definisinya, persamaan diferensial simultan adalah persamaan diferensial yang terdiri dari dua atau lebih variabel tak bebas dan satu variabel bebas. Jumlah dari PD simultan sama dengan jumlah dari variabel tak bebas. Perbedaan persamaan diferensial simultan dengan persamaan diferensial lainnya yaitu pada persamaan diferensial lain hanya memiliki satu persamaan, sedangkan dalam persamaan diferensial simultan terdapat dua atau lebih persamaan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk dari persamaan diferensial simultan. Bentuk umumnya yaitu dx per dt sama dengan a1x ditambah b1y, atau dy per dt sama dengan a2x ditambah b2y. Sistem persamaan diferensial umumnya yaitu a1t kali dx per dt ditambah a2t dy per dt ditambah a3t x ditambah a4t y sama dengan ft. Yang kedua yaitu b1t dx per dt ditambah b2t dy per dt ditambah b3t x ditambah b4t y sama dengan gt, di mana ai, t, bi, t, ft, gt fungsi dalam t. Metode pada persamaan diferensial simultan.
Pertama, metode eliminasi dan substitusi, yang secara simultan menghilangkan salah satu variabel terikat dan turunannya. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan diferensial yang tertinggal. Jawaban dari persamaan diferensial yang didapat disubstitusikan ke dalam persamaan semula untuk mendapatkan jawaban variabel yang tereliminasi. Metode yang kedua, yaitu metode matriks dan determinan atau Cramer yang dapat dibuat berdasarkan persamaan diferensial yang diberikan. Selanjutnya, melakukan integral atau penyelesaian yang sesuai dengan ordo persamaan diferensial yang diperoleh. Yang ketiga, metode nilai eigen dan vektor eigen. Dalam menentukan solusi dari penyelesaian sistem PD homogen menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya yaitu, yang pertama, untuk memenuhi syarat homogen dan mencari persamaan karakteristik, maka persamaan diferensial dari sistem memenuhi syarat determinan A kurang X1 sama dengan 0. Atau determinan A atau matriks awal dikurang X kali I atau matriks identitas sama dengan 0. Menentukan nilai vektor K untuk setiap nilai eigen lambda dengan persamaan A kurang lambda I kali K sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan solusi umum dari sistem homogen. Oke, kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari sistem di bawah ini, yaitu dx per dt sama dengan 2x kurang 2y, dan dy per dt-nya itu x kurang y. Penyelesaian dx per dt yaitu 2x kurang dy dianggap persamaan pertama, dan dy per dt x kurang y dianggap persamaan kedua. Dy per dt sama dengan x kurang y, lalu x sama dengan dy per dt ditambah 3. Dianggap sebagai persamaan ketiga. Lalu kita substitusikan nilai x yang didapat ke dalam persamaan pertama, yaitu dx per dt sama dengan 2x per 2y. Maka didapatkan d dalam kurung dy per dt ditambah y per dt sama dengan 2 kali dy per dt tambah y kurang 2y. Hasilnya yaitu d kuadrat y per dt kuadrat sama ditambah dy per dt sama dengan 2 dy per dt. D kuadrat y per dt kuadrat dikurang dy per dt sama dengan 0, maka PDL of D2 homogen. M pangkat 2 kurang M sama dengan 0 didapatkan karakteristiknya M kali M kurang 1 sama dengan 0, maka akar-akarnya yaitu M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 0, sehingga solusi homogennya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2. X dy per dt tambah Y. Kita substitusi nilai Y yang didapat, maka X sama dengan D kali C1E pangkat T tambah C2 per dt ditambah C1E pangkat T tambah C2. Maka X yang didapat yaitu 2C1E pangkat T ditambah C2. Jadi penyelesaian PD simultan tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat T tambah C2 dan X-nya yaitu 2C1E pangkat T ditambah C2. Contoh soal kedua atau dalam bentuk kedua, yaitu ketahui dx-nya, dx per dt-nya itu 2x kurang y, dy per dt-nya yaitu min x tambah 2y. Nah, yang persamaan pertama, persamaan kedua, kemudian kita ubah persamaan pertama menjadi y sama dengan 2x dikurang 2 dikurang dx per dt. Lalu kita substitusikan nilai y ke dalam nilai x. Maka hasilnya menjadi 2dx per dt kurang d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min x tambah 4x dikurang 2 dx per dt. Kalau kita pakai PD order 2 homogen, didapatkan karakteristik m kuadrat kurang 4m ditambah 3 dan akar-akarnya yaitu m1 sama dengan 1 dan m2 sama dengan 3. Maka didapatkan x sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T. Maka solusi umumnya
maka kita cari lagi nilai Y-nya. Kita substitusi nilai X yang didapatkan dan dapatkan hasil Y sama dengan C1E pangkat T dikurangi C2E pangkat 3T. Jadi penyelesaian PD simultan tersebut, X-nya yaitu C1E pangkat T tambah C2E pangkat 3T dan Y-nya yaitu C1E pangkat T dikurangi C2E pangkat 3T. Nah, contoh yang ketiga. Berikut adalah sistem persamaan diferensial dx per dt tambah 2x ditambah dy per dt ditambah 6y sama dengan 2 pangkat 2 kali e pangkat t. 2 dx per dt ditambah 3x ditambah 3 dy per dt ditambah 8y sama dengan 1. Tentukan jawaban untuk yt dan xt. Diketahui dx per dt dan merupakan persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita eliminasi dx per dt pada persamaan pertama dan kedua. Maka persamaan pertama dikali 2 dan persamaan kedua dikali 1. Menghasilkan 2 dx per dt ditambah 4x ditambah 2 dan seterusnya. Begitupun persamaan kedua tetap. Kemudian dikurang dan hasilnya menjadi x dikurang dy per dt ditambah 4y sama dengan 4t tambah 1 dianggap sebagai persamaan ketiga. Nah, turunkan persamaan ketiga terhadap t, maka dihasilkan dx per dt dikurang d kuadrat y per dt ditambah 4 dy per dt sama dengan 4e pangkat t. Nah, selanjutnya kita eliminasi x pada persamaan 2 dan 1. Hasilnya yaitu dx per dt ditambah 3 dy per dt dikurang 2y sama dengan min 2 kurang 6e pangkat t. Nah, selanjutnya kita eliminasi dx terhadap t pada persamaan 5 dan persamaan 4. Nah, hasilnya yaitu d kuadrat y per dt kuadrat dikurang dy per dt dikurang 2y sama dengan min 10e pangkat t dikurang 2 dan dianggap sebagai persamaan 6. Persamaan 6 merupakan PDL ordo 2 non-homogen. Yang keempat, tentukan penyelesaian sistem persamaan diferensial. Dx per dt sama dengan 4x tambah y, dy per dt sama dengan y kurang 2x dengan syarat awal x 0 sama dengan 3 dan y 0 sama dengan min 5. Nah, penyelesaian persamaan dibuat dalam bentuk operator diferensial. Dx per dt yaitu 4x tambah y, maka dx sama dengan 4x tambah y, dx kurang 4x kurang y sama dengan 0, atau d kurang 4x dikurang y sama dengan 0. Begitupun untuk dy per dt-nya didapat 2x ditambah d kurang 1y sama dengan 0. Nah, kita buatkan bentuk matriks utamanya, yaitu d kurang 4 min 1, 2 d kurang 1 dalam x dan y sama dengan 0. Selanjutnya dapat dihitung nilai-nilai determinannya. Determinan A sama dengan d kurang 4 kali d kurang 1 dikurang min 1 kali 2. Hasilnya yaitu d pangkat 2 kurang 5d tambah 4 tambah 2 sama dengan d pangkat 2 dikurang 5d ditambah 6. Nah, untuk mencari nilai x yaitu nilai mutlak A1 per nilai mutlak A. Nilai mutlak A1 yaitu 0, 0, min 1, d min 1 per determinan A. Hasilnya itu 0 per d kuadrat per 5d tambah 6. Atau d kuadrat kurang 5d tambah 6 sama dengan 0. Persamaan eigennya yaitu d kuadrat kurang 5 lambda kuadrat kurang 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Karakteristiknya yaitu lambda kurang 2 dan lambda kurang 3. Didapatkan akar-akar lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 3. Maka x-nya sama dengan C1 lambda 1t ditambah C2 e pangkat lambda 2t. Yaitu x sama dengan C1 e pangkat 2t ditambah C2 e pangkat 3t. Untuk nilai y kita cari dengan cara A2, determinan A2 per determinan A. Didapatkan yaitu 0 per d pangkat 2 kurang 5d ditambah 6. Persamaan eigennya yaitu alfa kuadrat kurang 5 alfa ditambah 6 sama dengan 0. Dan lambda kurang 2 kali lambda kurang 3 sama dengan 0. Dimana lambda 3 sama dengan 2 dan lambda 4 sama dengan 3. Didapat y sama dengan C3
E pangkat lambda 3T ditambah C4 E lambda 4T. Disubstitusikan lambda 3 dan lambda 4-nya. Dapatkan nilai Y sama dengan C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi pemaparan dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.